Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kemurahan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun kita beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita tetap bersukacita, kita tetap memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita memuji dan menyembah. Kita rasakan hadirat Tuhan, rasakan. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah pagi hari ini. Oh, syara lamanya. Kita akan pujikan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya hanya bagimu, hanya bagimu. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu, kau sungguh dahsyat, ajaib luar biasa. Bagimu tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Bagimu Tuhan Yesus. Sungguh kau baik, amat baik, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan limpahkan pada kami. Terima kasih atas berkat-berkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Kau pimpin terus langkah-langkah kami. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kami ingin menyembah. Kami ingin memuji kebesaran. Kami ingin memuji kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Ya lama, ya lama. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Yesus. Ya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah saat kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Seberapapun persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, dengan rasa syukur dan dengan hati yang ikhlas, dengan sepenuh hati kita persembahkan persembahan di hadapan Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kita akan pujikan satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Benar-benar sukacita di dalam kita hidup. Berikan yang terbaik buat kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suka nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, suka nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bangkit, sukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya.
kita buat diri bersemangat, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, sukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat diri bersemangat, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman. Kita rindu seperti rusa yang haus merindukan sungai. Oh haleluya. Kita rindu firman. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus di aliran sungaimu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu kaki tanah kesal. Pakai tanda kesal, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada
yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah besar, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
kita akan berdoa. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan boleh memuji Engkau, boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah pada pagi hari ini apa yang boleh kami nyanyikan, kami pujikan, kami sembahkan kepada Engkau, semuanya boleh berkenan dan menyukakan Engkau. Tiba saatnya pagi hari ini kami boleh Engkau bentuk, kami boleh mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu bisa menguatkan setiap kami di dalam kehidupan, di dalam setiap perjalanan kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kami atau kita ini boleh beribadah walaupun di rumah, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan kita. Kita dasari firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami ambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan sebagai dasar pada pagi hari ini. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Kami ulangi sekali lagi. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saudara, harapan inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bahwa harapan orang benar, kita dibenarkan oleh Kristus, oleh pengorbanannya, oleh kematian dan kebangkitannya. Kita menjadi orang-orang yang benar, dan harapan orang benar, harapan kita kepada Kristus menjadikan kita ini sukacita. Bahwa harapan, kalau kita boleh tahu bahwa harapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang diingini oleh seseorang untuk kedepannya supaya orang itu lebih baik hidupnya dari saat ini. Itulah yang dinamakan harapan. Dan harapan itu menjadikan orang yang memiliki harapan menjadi sukacita dalam kehidupannya. Walaupun saat ini banyak masalah, banyak pergumulan, terlebih banyak ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan. Kalau kita melihat dunia, kita tahu bahwa virus yang sedang menjalar saat ini itu yang membuat semua orang takut jikalau mereka tidak memiliki harapan seperti kita orang-orang benar. Itu sebabnya ada beberapa hal yang boleh kita bahas pada pagi hari ini, bahwa kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh Kristus, maka hidup kita ini harus berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Itu sebabnya kita akan lihat bagaimana sih kehidupan orang-orang yang memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Kita akan lihat beberapa ayat. Yang pertama, bahwa Roma pasal yang ke-15, Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan dengan jelas di sini bahwa ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan yang memenuhi kamu dengan segala sukacita, yaitu dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan. Itu sebabnya yang pertama, bahwa setiap orang-orang benar yang sudah mengenal Tuhan Kristus sebagai juru selamat, maka kita harus memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Sebab apa? Sebab sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Bahwa setiap orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka dikatakan di situ akan memiliki sukacita, segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, iman kita kepada Kristus. Itu sebabnya kita harus memiliki pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ke depan itu lebih memiliki damai sejahtera. Di dalam masa kesulitan kita bisa tetap sukacita. Sebab apa? Sebab iman kita itu yang membuat kita memiliki sukacita dan memiliki damai sejahtera. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Roh Kudus yang membuat kita ini memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Itu yang pertama. Bahwa setiap kita orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus, supaya memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, supaya kita memiliki hidup dalam pengharapan yang berlimpah-limpah, sehingga kita tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera, sebab pengharapan kita tidak akan sia-sia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bahwa pengharapan kita kepada Allah berarti kita percaya kepada janji-janjinya. Ya, lihat di dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat dijelaskan di sini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa Taurat, firman Tuhan yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran. Firman itu menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Yang kedua, bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa janji-janji Allah itu kita imani dalam hidup kita, sehingga janji-janji Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka dikatakan firman yang dahulu ditulis menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Jadi firman itulah yang ditulis, yang dibaca, yang direnungkan siang dan malam, itu menjadi pegangan kita di dalam kita ini mengharapkan sesuatu oleh ketekunan dan penghiburan kita terhadap kitab suci. Itu sebabnya jangan sepelekan firman dalam kehidupanmu. Jangan sepelekan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupanmu. Itu menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini tetap teguh berpegang pada pengharapan. Yang kedua, bahwa setiap orang percaya harus memiliki pengharapan akan janji-janji Allah. Janji-janji kita di dunia, hidup di dunia, maupun janji-janji Allah kita hidup setelah di dunia ini. Janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Janji Tuhan itu ya dan ya. Sehingga apa yang kita lakukan, jikalau kita lakukan dengan iman kita, dengan pengharapan kita, maka kita akan nikmat, sukacita, damai sejahtera di dunia. Dan saat Tuhan memanggil kita, kita menerima pengharapan itu, hidup di dalam kekekalan. Yang ketiga adalah bahwa
Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang berharap kepada Kristus, dia akan memiliki hidup tenang. Walaupun banyak masalah, banyak persoalan, banyak ujian di dalam kehidupannya. Tetapi saat kita ini berpegang kepada Kristus, kepada firman-Nya, maka kita akan memiliki hidup yang tenang. Inilah ketenangan yang dicari oleh orang-orang yang ada di dunia. Bahwa orang-orang mencari ketenangan, mencari hidupnya supaya tenang, supaya tidak banyak memikirkan masalah-masalah yang terjadi. Itu sebabnya Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Segala makhluk, siapapun mereka yang namanya makhluk, maka dikatakan sama-sama mengeluh. Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Perhatikan, kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, dikatakan di sini, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi, semua makhluk dikatakan, semua makhluk mengeluh, sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Inilah keluhan orang-orang yang hidup di dunia ini, termasuk kita yang hidup di dunia ini. Maka dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Saudara, bahwa setiap manusia, setiap makhluk mengeluh di dalam setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap kekhawatiran. Mereka mengeluh semuanya, termasuk kita, orang-orang yang mengeluh. Tetapi dikatakan di sini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi apa yang kita lihat itu bukan pengharapan, tetapi pengharapan yang benar adalah pengharapan yang dikatakan di sini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bahwa pengharapan itu bukan yang dilihat, belum dilihat, tetapi pengharapan yang benar, yaitu kita nantikan dengan tekun saat kita ini datang kepada Tuhan. Saat kita dipanggil menghadap taktanya yang kudus, itulah pengharapan yang saat ini belum kita lihat. Kalau kita sudah melihat, itu bukan pengharapan. Walaupun dikatakan di sini, hidup dalam pengharapan adalah hidup dalam ketenangan. Walaupun banyak kesulitan, dikatakan semua makhluk mengeluh karena kesulitan. Tetapi kita harus hidup di dalam ketenangan. Harapan kita adalah harapan yang tidak sia-sia. Harapan di dalam Kristus adalah harapan yang nyata, supaya hidup kita ini memiliki hidup yang kekal dan tidak mengeluh pada saat kita hidup di dunia. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar untuk berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Sebab berharap kepada manusia adalah kesia-siaan yang akhirnya membawa kita kepada kekecewaan, kepada kejengkelan. Sebab manusia tidak bisa memenuhi kehidupan
manusia yang lain, tetapi pengharapan di dalam Kristus. Kita akan memiliki pengharapan yang kekal di dalam Dia. Yang keempat, hidup dalam pengharapan berarti tidak ada kekhawatiran, ya, ataupun akan hari esok. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 bahwa hidup dalam pengharapan berarti tidak ada kekhawatiran akan hari esok. Matius pasal yang ke-6 Matius pasal yang ke-6 dikatakan di sini ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, bahwa kesusahan itulah yang dialami banyak orang. Tetapi Tuhan dan firman Tuhan katakan bahwa sebab itu, jelas dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahwa hidup dalam pengharapan bukan berarti tidak ada kekhawatiran. Siapa manusia yang tidak khawatir? Siapa manusia yang tidak mengalami ketakutan? Kalau saat ini dunia sedang dilanda oleh virus yang namanya corona, oleh virus COVID-19 yang bisa mematikan banyak orang. Berapa orang yang sudah mati karena virus corona? Tetapi dikatakan di sini kekhawatiran hari ini dan esok ada kesusahannya sendiri. Tapi kalau kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka dikatakan kesusahan, segala makhluk juga mengeluh, tetapi pengharapan dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Yang terakhir, saudara, Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima, yang terakhir dikatakan di sini ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, bahwa pengharapan yang berlimpah-limpah itu dihasilkan oleh ketekunan. Saat kita ini hari esok ada susahnya sendiri, kita tekun di dalam segala keadaan, tekun di dalam masalah, tekun dalam percobaan, tekun di dalam pergumulan kita. Saat kita ini tekun dan tekun, tekun dan tekun, maka dikatakan akan menimbulkan pengharapan. Maka dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saat kita tahan uji terhadap masalah, dapat menyelesaikan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Saat kita ini tahan uji, disitulah timbul pengharapan. Sebab apa? Sebab tanpa pengharapan kita tidak akan memiliki ketahanan. Kita tidak akan tahan uji di dalam setiap pergumulan yang ada, di setiap masalah yang ada. Tetapi saat kita tahan uji dalam menghadapi persoalan, disitulah timbul pengharapan. Supaya apa? Supaya persoalan dapat diselesaikan. Karena aku memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kekhawatiran dapat diganti dengan sukacita karena aku memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan yang terakhir dikatakan, mari kita harus kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap persoalan yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Saat kita ini tekun dan tahan uji kepada semuanya, disitulah timbul dalam hidupmu suatu pengharapan di dalam Kristus.
Itu sebabnya milikilah pengharapan dalam hidupmu. Bahwa pengharapan dalam Kristus tidak akan sia-sia. Tetapi jika kalau tidak memiliki harapan, kita tidak memiliki harapan, maka hidup kita ini seperti hidup orang mati. Walaupun ajal belum menjemput. Walaupun kita masih hidup, tetapi kita tidak akan berjalan maju karena tidak ada pengharapan. Kita berjalan di tempat, kita senatak berjalan di tempat, tidak memiliki pengharapan untuk maju. Itu sebabnya di dalam Kristus ketekunanmu dalam menghadapi persoalan itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dalam Kristus tidak akan sia-sia, baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang di dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita angkat satu pujian, mengiringmu seumur hidupku. Miliki pengharapan dalam hidupmu walaupun masa-masa sulit yang terjadi saat ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan tetap bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. harapanku hanya di dalam. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan tetap bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kemuliaan Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan akan pengharapan kami akan Engkau. Sebab kami tahu pengharapan kami tidak akan sia-sia dalam Engkau. Baik di dunia, baik kami boleh datang kepada Engkau dalam kemuliaan dan dalam kekekalan. Biarlah kami mendapatkan kekuatan daripada Engkau saat kami tekun menghadapi setiap pergumulan, saat kami tekun dalam menghadapi permasalahan saat ini yang melanda. Tetapi ketekunan itulah yang membuat kami tahan uji, dan tahan uji itulah yang membuat kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan kami di dalam pengharapan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh jemaat-jemaat, baik yang ibadah di rumah, baik di ibadah di tempat dimanapun. Kau berkati mereka.
Biarlah mereka berikan kekuatan supaya mereka kuat di dalam siap menghadapi persoalan yang sedang melanda saat ini. Sebab saat mereka tahan uji, mereka akan berlimpah di dalam pengharapan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau akan menyelesaikan setiap pergumulan dengan ketekunan mereka. Berkati apa dilakukannya, pekerjaannya, usahanya, pendidikannya, walaupun semua dilakukan di rumah. Tetapi berkat-berkat Tuhan tidak akan terlepas, tidak akan lewat, tetapi terberkati anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Namamu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa